True Story Mbah Jum, penduduk bumi yang dirindukan bidadari langit. Mbah Jum, begitulah beliau dipanggil. Aku sempat bertemu dengannya 5 tahun yang lalu saat berlibur di Bantul, Yogyakarta. Mbah Jum seorang tunanetra yang berprofesi sebagai pedagang tempe. Setiap pagi beliau dibonceng cucunya ke pasar untuk berjualan tempe. Sesampainya di pasar, tempe segera digelar sambil menunggu pembeli datang. Di saat penjual lain sibuk menghitung uang sambil ngerumpi dengan sesama pedagang, Mbah Jum selalu bersenandung solawat. Cucu meninggalkannya sebentar karena dia juga bekerja sebagai kuli panggul di pasar itu. 2 jam kemudian cucunya datang kembali untuk mengantar Mbah Jum pulang ke rumah. Karena biasanya tidak sampai 2 jam dagangan tempe Mbah Jum sudah habis ludes. Mbah Jum selalu pulang lebih awal dibanding pedagang lainnya. Sebelum pulang, Mbah Jum selalu menyuruh cucunya menghitung uang hasil dagangannya dulu. Bila cucunya menyebut angka lebih dari Rp50.000, Mbah Jum selalu minta cucunya mampir ke masjid untuk memasukkan uang lebihannya itu ke kotak amal. Saat ditanya kenapa begitu, karena kata si Mbah Jum modal tempe hanya Rp20.000. Harus si Mbah Jum dapatnya lebih banyak ya, Rp50.000. Kalau sampai lebih berarti itu punyanya Gusti Allah, harus dikembalikan lagi. Lah rumahnya Gusti Allah kan di masjid. Makanya kalau dapat lebih dari Rp50.000 saya diminta si Mbah Jum memasukin uang lebihnya ke masjid, ungkap cucunya. Lah, kalau sampai lebih Rp50.000 tentukan hak si Mbah Jum kan? Artinya si Mbah bawa tempe lebih banyak kan? Tanyaku lagi. Enggak. Si Mbah itu bawa tempenya tiap hari gak berubah-ubah, jumlahnya sama. Kemudian cucunya menjelaskan, tapi kenapa hasil penjualan di Mbah Jum selalu berbeda-beda? Tanyaku lagi. Enggak, si Mbah itu bawa tempenya tiap hari gak berubah-ubah, jumlahnya sama. Kemudian cucunya menjelaskan, tapi kenapa hasil penjualan di Mbah Jum selalu berbeda-beda? Tanyaku lagi. Begini Mbak, kalau ada yang beli tempe sama si Mbah Jum, si Mbah selalu bilang ambil sendiri kembaliannya. Tapi mereka kebanyakan para pembeli itu selalu bilang uangnya pas kok Mbah, gak ada kembalian. Padahal banyak dari mereka yang beli tempe Rp5.000 ngasih uang Rp20.000. Ada yang beli tempe Rp10.000 uangnya Rp50.000 dan mereka selalu bilang uangnya selalu pas, gak ada kembalian. Pernah suatu hari si Mbah Jum dapat uang Rp350.000. Ya, Rp300.000-nya saya taruh di kotak amal masjid. Begitu penjelasan cucunya. Aku melongo terdiam mendengar penjelasan itu. Di saat semua orang ingin semuanya menjadi uang, bahkan kalau kotorannya sendiri pun disulap menjadi uang. Tapi Mbah Jum, logikaku yang hidup di zaman kemoderan jahiliyah ini memang belum sampai. Kebiasaan si Mbah Jum datang ke rumah jam 10 pagi. Beliau langsung masak untuk makan siang dan makan malam. Ternyata Mbah Jum juga seorang tukang pijat bayi. Begitulah orang di kampung itu menyebutnya. Jadi bila ada anak-anak dikeluhkan demam, batuk, pilek, rewel, kejang, diare muntah-muntah dan lain-lain, biasanya orang tua mereka akan langsung mengantarkan ke rumah Mbah Jum. Bahkan bukan hanya untuk pijat bayi dan anak-anak, Mbah Jum juga bisa membantu pemulihan kesehatan bagi orang dewasa yang mengalami keseleo, memar, patah tulang dan sejenisnya. Mbah Jum pun tidak pernah memasang tarif untuk jasanya itu. Padahal beliau bersedia diganggu 24 jam bila ada yang butuh pertolongan. Bahkan bila ada yang memberikan imbalan untuk jasanya itu, beliau selalu masukin lagi 100% ke kotak amal masjid. Iya, 100%. Mungkin Anda kaget, sama saya juga kaget ketika aku bertanya kenapa harus dimasukin semua ke kotak amal. Mbah Jum memberi penjelasan sambil tersenyum. Saya sebenarnya nggak pintar mijit. Kalau ada yang sembuh karena saya pijit, itu bukan karena saya, tapi karena Gusti Allah. Jadi bayarnya bukan sama saya, tapi sama Gusti Allah. Lagi-lagi aku terdiam, lurus menatap wajah keriput Mbah Jum yang masih bersih.
Ternyata manusia yang datang dari peradaban kapitalis akan terkaget-kaget saat dihadapkan oleh peradaban sedekah tingkat-tingkat tinggi macam ini, di mana era kapitalis orang sekarat saja masih bisa dijadikan lahan bisnis. Jangankan bicara gratis dengan menggunakan kartu BPJS saja, sudah membuat beberapa oknum medis sinis. Mbah Jum tinggal bersama 5 orang cucunya. Sebenarnya yang cucu kandung Mbah Jum cuma satu, yaitu yang paling besar usia 20 tahun, laki-laki yang selalu mengantar dan menemani Mbah Jum berjualan tempe di pasar. 4 orang cucu yang lain itu adalah anak yatim piatu dari tetangganya, yang dulu rumahnya kebakaran. Masing-masing mereka berumur 12 tahun, 10 tahun, dan 8 tahun laki-laki dan 1 perempuan yang berusia 7 tahun. Dikarenakan Mbah Jum tunanetra sejak lahir, membuat Mbah Jum tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran, namun ternyata Mbah Jum hafal 30 juz Al-Quran, subhanallah. Dan cucu Mbah Jum yang paling besar adalah guru ngaji untuk anak-anak di kampung mereka, semua cucu angkat. Mbah Jum juga ternyata sudah khatam Al-Quran. Saya ini orang kampung tidak bisa melihat apapun dari bayi. Alhamdulillah kehendak Gusti Allah saya diberi keberkahan bisa hafal Al-Quran. Gusti Allah itu benar-benar adil pada saya, ungkap Mbah Jum. Sungguh ini merupakan kisah yang sangat luar biasa, memberi pelajaran tentang sedekah, kita mesti belajar darinya. Itulah kisah dan keistimewaan Mbah Jum yang membuat para bidadari dan penghuni langit merasa iri atas peroleh pahala yang telah akan Mbah Jum peroleh, sebab kelak di surga, bidadari itu akan jadi pelayan Mbah Jum. Wallahu alam.